bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita dapat berkumpul bersama dalam rangka memenuhi kewajiban kita talabul ilmi, di mana pada kesempatan malam hari ini kita bersama-sama memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita merayakan Maulid Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa? Karena kita mewujudkan rasa kegembiraan kita. Jadi dengan merayakan Maulid itu kita menunjukkan rasa gembira kita, rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Kita kalau punya anak lahir nih, kita lahir punya anak, kita gembira kan? Gembira. Anak pertama lahir kita senang, kita gembira. Anak kedua begitu gembira, ketiga, keempat, terus anak lahir kita gembira. Ulang tahunnya kita peringatin, kita bergembira juga. Orang tuanya gembira, senang, anaknya apalagi senang dan bergembira. Bapak-bapaknya ngumpulin harta, kerja tuh, orang kita kerja ngumpulin apa? Duit. Kita kerja tuh, mau kerja apa aja, itu rezeki kita kumpulin, duit kita kumpulin, ya gak? Kalau udah kumpul kita seneng gak tuh? Seneng kita kumpul. Jadi kita kerja, apa yang kita kumpulin itu ada hasilnya tuh, kita kumpulin, bukan ngumpulin utang, tapi ngumpulin pendapatan, itu kita seneng. Jadi ngumpulin berupa karunia, nikmat, ditambah nikmat, kita bersyukur, kita senang. Nah, apalagi sekarang, apalagi dengan lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mesti lebih bersyukur, lebih bergembira, dan dengan memperingati Maulid kelahirannya anak kita aja. Tadi tuh ulang tahun kita peringatin, kita gembira, apalagi ini baginda Rasulullah SAW. Salah gak? Nggak salah. Kenapa nggak salah? Karena memang ini perintah, bukan kesalahan, bukan suatu kesalahan kita merayakan Maulid itu. Ini diperintahkan. Apa dalilnya? Allah berfirman, langsung Allah yang berfirman, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul bifadlillahi, katakanlah dengan karunia Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya, fabidzalika falyafrahu, maka hendaklah kalian bergembira. Huwa khairum mimma yajma'un, dengan karunia, dengan rahmat Allah itu lebih baik dari apa yang kita kumpulkan tadi tuh, ngumpulin anak, ulang tahun, ngumpulin harta, semua yang kita kumpulin itu lebih baik ya. Kita bergembira dengan karunia ini, dengan dua ini, pertama karunia dan rahmat. Karunia Allah, bifadlillah. Apa itu fadlillah? Karunia Allah. Karunia Allah itu Al-Quran, ilmu, agama. Islam itu karunia, nikmat yang paling mahal, yang paling indah, ya kan? Ya, betul. Ya. Inna min na'imid dunya yakfikal Islam nikmatan. Sekian banyak nikmat yang paling sempurna, nikmat yang mencukupi kita, ia adalah nikmat Islam. Jadi nikmat iman, Islam, Al-Quran itu yang dibilang kul bifadlillah, itu dengan karunia Allah. Wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya. Apa rahmat Allah itu? Yang kita dengan dua sebab ini kita bergembira. Pertama karunia, kedua rahmat. Rahmat itu apa? Rahmat itu adalah lahirnya baginda Rasul. Maka kita diperintahkan dengan dua ini, dengan karunia dan rahmatnya, dengan Al-Quran, iman, Islam yang dibawa oleh baginda Rasul dan dilahirkannya Rasul, kita memperingati ini dengan ungkapan rasa gembira. Itu diperintahkan, fal yafrahu, maka bergembiralah kalian. Jadi bergembira dengan dibacakannya Maulid, diiringi dengan hadroh. Di situ dibacakan riwayat-riwayat Nabi lahirnya, Nabi wafatnya, anak-anak Nabi, semua diceritakan.
Dan kedua ini lebih baik dari apa yang kita kumpulkan. Wa huwa khairum mimma yajma'un. Itu dalilnya bahwa kita bergembira atas karunia dan rahmat. Kenapa rahmat? Dan semua rahmat, rahmat Allah, karunia Allah yang teramat besar adalah baginda Rasulullah SAW, sebagaimana Allah tegaskan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau ya Muhammad. Jadi Nabi Muhammad diutus sebagai apa? Sebagai rahmat. Jadi Nabi Muhammad nggak diutus, ini saya nggak ada alam raya ini. Jadi itu suatu nikmat, suatu rahmat. Maka wajarlah kalau umat Islam itu bergembira. Jadi untuk bergembiranya ya kita menambahkan rasa cinta kita dengan banyak berselawat. Karena di acara-acara maulid itu, ya, acara maulid itu pasti diisi dengan berkumpulnya manusia. Orang kumpul gak acara maulid? Kumpul. Dibacakannya Al-Quran, dibacakannya sholawat. Man sholla alaiya sholatan, barang siapa yang berselawat kepadaku, kepada Nabi Muhammad, sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, 1 kali, Allah balas dengan 10 kali rahmat. Diangkat 10 dosa-dosanya, kejahatan-kejahatannya. Alhamdulillah, kita yang tadi bergelimang dosa, hina manusia, lemah, tetapi ketika disandingkan dengan manusia yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah, siapa? Nabi Muhammad. Maka manusia yang rendah tadi, karena dia berselawat, jadi mulia. Siapa yang bersahabat dengan Nabi, dia jadi mulia dengan iman, kalau dia mengakui bahwa Muhammad itu Rasulullah. Jadi kuncinya orang mulia itu bukan sekedar bersahabat dengan Nabi, tapi iman kepada Nabi. Karena Abu Lahab juga bersahabat dengan Nabi. Orang-orang pada itu enggak dikatakan sahabat kalau dia tidak beriman. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah jika kamu cinta Rasulullah. Kalau kita cinta Rasulullah itu gimana? Fattabi'uni, ikuti apa yang Rasulullah ajarkan, ikuti apa yang Rasulullah contohkan. Jadi orang Arab saat itu juga mengenal Rasulullah, mengetahui Rasulullah, dan dia juga mengetahui Allah. Bahkan kalau sumpah, wallahi. Itu orang-orang musyrik, orang-orang kafir bersumpah dengan nama Allah. Karena dia tidak mau mengikuti Rasulullah, dia nggak jadi mulia, karena nggak ada iman. Maka diperintahkan kalau kita cinta kepada Rasulullah, fattabi'uni yuhibbukumullah, maka Allah juga akan memuliakan kita. Allah akan mencintai kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dihapus semua dosa-dosa kita dengan sebab apa? Kita beriman kepada Allah dan mengakui Muhammad Rasulullah. Maka orang-orang kafir yang dosanya bergelimangan dosa atau orang taubat, diampuni dosanya. Yaghfir lakum dzunubakum. Orang kafir ya, yang menyembah berhala, menduakan Tuhan, musyrik, dia bertobat ya, minta ampun, lalu mengucapkan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yaghfir lakum dzunubakum, diampuni semua dosa-dosanya. Nah, itu berkat iman, bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Jadi kita kumpulnya itu ya bukan sekedar kumpul-kumpul, tapi untuk membangkitkan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW dengan jalan apa? Mentaati perintahnya. Jadi orang yang bergembira dengan datangnya kelahiran Nabi pasti mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Abu Lahab yang nama aslinya siapa? Abu Uzzah bin Abdul Muttalib. Berarti dia pamannya Nabi. Nabi ayahnya siapa? Abdullah bin Abdul Muttalib. Ini Abdul Uzzah bin Abdul Muttalib. Berarti dia pamannya. Jadi pamannya Nabi ini di dalam Bukhari dijelaskan,
tatkala baginda Rasulullah SAW lahir, ya, baginda Rasulullah SAW lahir, itu Abul Uzza atau Abul Lahab itu bergembira dengan kedatangannya siapa? Lahirnya Nabi. Ya, jadinya dia punya budak. Coba dipanggil budaknya yang bernama Suwaibah. Ya Suwaibah, kamu tolong perhatikan itu Aminah, itu siapa namanya? Aminah yang sedang mengandung, di mana suaminya telah meninggal. Suaminya meninggal. Ya. Dipantau, coba tolong dilihat, kalau dia lahir kasih kabar ke saya, kata Abu Lahab, kata Abu Uzza. Begitu dia lahir, Aminah lahir gak ada yang tolongin kita, gak ada yang nolongin manusia itu. Yang nolongin siapa? Itu yang kita baca tadi di Maulid, Asia wa Maryam, manusia yang paling mulia. Siapa? Siti Maryam dan Asia dan para bidadari, para malaikat semua mengelilingi Rasul, mendampingi kelahiran di malam hari menjelang subuh dengan cahaya yang terang benderang. Lahir Rasulullah langsung sujud. Jadi Rasulullah itu kelahirannya sudah sangat, beritanya makruf. Seluruh berita di langit sudah mengetahui bahwa akan datangnya Nabi terakhir zaman dengan ada tanda-tanda kenabian nubuwah. Ya, di pundaknya itu ada segumpal tanda kenabian, khotaman nabiyyin, hitam sebiji sebesar telur gitu. Itu nggak bisa dibohongi. Bahkan para pendeta itu telah mengetahui akan kelahirannya baginda Rasulullah. Nah, ini paman. Kalau dia lahir, tolong dikasih tahu lahirnya. Apalagi lahirnya seorang laki, bergembira dia. Karena saat itu zaman jahiliyah, kalau lahir perempuan merasa terhina, dikubur hidup-hidup. Yang lahir laki, bergembira dia. Dengan kegembiraannya itu, maka si budak tadi itu Suwaibah dibebaskan oleh Abul Uzza. Karena apa? Gembira. Jadi Abu Lahab itu bergembira. Jadi dia masih sayang sama Nabi itu. Jadi usia-usia remaja, ya masih. Tapi ketika Nabi diutus, Nabi Muhammad dinobatkan menjadi Nabi, ya kan, diutus menjadi Rasul di usia 40 tahun. Nabi naik ke atas bukit Jabal Qubais, dikumpulkan seluruh keluarganya, masyarakatnya, dikatakan, wahai paman-pamanku, wahai masyarakat Quraisy, kalau aku katakan di belakang gunung ini ada pasukan tentaranya akan menyerbu, apakah kalian percaya? Itu satu masyarakat, paman-pamannya, saudara-saudaranya mengiyakan, iya, saya percaya kepadamu ya Muhammad. Kenapa? Karena Muhammad dari sejak lahir, dari dia remaja sampai dia dewasa, itu nggak pernah bohong. Makanya disebut Al-Amin, dipercaya. Di usia 25 tahun, dia sudah mencapai prestasinya dengan semangat bekerja, membawa dagangan, saudagar yang sangat kaya raya. Siapa tuh? Khadijah. Diperjuangkan, artinya dengan kesungguh-sungguhannya, ya. Dengan apa namanya, sifatnya yang jujur, amanah, sehingga orang gelar dia dengan Al-Amin. Belum jadi nabi, belum diangkat menjadi Rasul. Masyarakat percaya. Lalu Nabi Muhammad katakan, kalau saya katakan bahwa saya adalah Rasulullah, apakah kalian mengimani? Nah, di situ baru pamannya yang bernama Abdul Uzza atau Abu Lahab mengatakan, tabban laka ya Muhammad alihada jama'atana. Celaka lo Muhammad, cuman begini doang lo ngumpulin gue di sini. Gitu. Mengakui dia Rasul. Jadi berita ma'ruf itu semua orang pengen, nggak percaya ketika menjadi Rasul. Nah, perjuangan disitulah Nabi Muhammad sangat amat berat. Dari kecil udah amat berat, karena sudah terlahir yatim, harus mengembala kambing, harus bekerja, berupaya. Tapi kesuksesan dia dicapai di usia 25 tahun, itu udah sukses dia, sehingga nikahnya itu dia jadi orang kaya, udah sukses. Di usia 40 lah Nabi Muhammad menjadi Rasul, dan banyak pertentangan atau tentangan atau halangan dari
siapa? Paman-pamannya sendiri. Maka Abu Lahab beserta istrinya ya selalu menghalangi istrinya tuh bawa kayu bakar di surat Tabbat yada Abi Lahabib wa tab. Itu memfitnah istrinya bahwa Nabi Muhammad itu membawa berita bohong, gila segala macam sehingga dakwahnya dipendam. Dakwahnya supaya enggak berlanjutan. Maka Abu Lahab dengan sifatnya yang buruk sangat membenci Nabi Muhammad SAW, menghalangi dakwahnya, maka ia langsung dicap oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Tabbat yada Abi Lahabib wa tab, celaka engkau ya Abu Uzza, Abu Lahab ya. Jadi masuk ke dalam neraka gitu. Jadi jaminannya udah pasti dipastikan dia masuk neraka. Tetapi Abu Lahab dengan sebab bergembira dengan lahirnya Nabi diringankan setiap hari Senin siksanya. Apalagi bagaimana dengan kita yang selalu berselawat kepada Nabi, menjalankan perintah Nabi, mencontoh perihal Nabi. Nah itulah peringatan Maulid, intinya kita bergembira menyatakan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dengan tujuan apa? Untuk apa? Untuk mentaati Rasulullah dengan segala perbuatan Rasul, sunnah Rasul. Jadi orang memperingati itu untuk diingatkan, karena orang tuh bulan itu pasti lupa. Karena yang kita gunakan kan bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, Desember. Orang nggak gunain tuh bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal. Maka datang bulan Rabiul Awal diingetin bahwa Rabiul Awal itulah lahirnya Nabi. Diingetinlah supaya dia nambah cinta kepada Nabi. Maka dirayakanlah peringatan yang namanya Maulid Nabi dengan tujuan untuk memperbaiki akhlak kita. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Semoga dengan waktu yang singkat ini, pertemuan kita ini bukan kita hanya bergembira semata secara zahir, secara fisik kita, tapi kita haruslah secara batin mengadakan peningkatan kepada Allah dengan meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu semaksimal mungkin menjalankan apa yang Rasulullah perintahkan dan menjauhkan dari apa yang dilarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.